Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Yang kami hormati dan kami muliakan ini masjid Imam Masjid Takmir Masjid Al-Hidayah. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua PCN Cabang Pagebunan dan segenap pengurus. Yang kami hormati dan kami muliakan juga Ibunda Aisyah, Kanda dari Pemuda Muhammadiyah, Yunda dari Nasional Aisyah. Mungkin ada yang dari IMN, IPN, adik-adik yang remaja masjid, adik-adik TPI, dan seluruh jamaah yang hadir, yang insya Allah sedang jaga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak untuk kita hitung, kalau kita hitung nikmat mungkin bukan kenang. Nikmat itu yang sejatinya harus kita syukuri. Kalau kita syukuri, insya Allah nikmat itu akan senantiasa bertambah. Jadi ketika pagi hari ini kita mendapatkan nikmat sehat, alhamdulillah, sampai sehat-sehat deh. Kali kan sampai sehat ini. Nah, ketika misalnya hari ini kita mendapatkan nikmat sempat, sakit kompal, ini masjid Jadil Bulan ini, alhamdulillah sempat komod, naos dikit ngomongin para jamaah sekalian, Allah ingin diadil jannah. Salah satu daripada taman-tamannya surga. Ingin para jamaah sekalian pengen merasakan surga, ini salah satunya. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu. Nah, ini bagian dari calon penghuni surga. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, pemimpin kita, ahli politik kita, panglima kita. Beliau juga yang akan memberikan syafaatnya kepada kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in dan umatnya yang senantiasa ittiba sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Aji seperti ini yang paling utama adalah saling
berpesan, saling nasihat menasehati. Ya, seringkali ketika ada khotib penceramah itu seringkali mengingatkan, marilah kita bertakwa. Dan itu adalah pesan sejati karena dengan ketakwaanlah para jamaah sekalian yang hadir pada pagi hari ini dan nanti pulang setelah ngaji itu yang akan dibawa pulang. Tanpa ketakwaan nanti pulang pun juga mau bocor di bawah ngaus biasanya pada rumah pun kita ini sudah mengorbankan waktu pekerjaan mungkin yang harusnya liburan di keluarga orang ngawas dan sebagainya. Kalau pulang-pulang nanti tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa itu sebenarnya takwa? Takwa itu sebenarnya modal yang sangat penting. Bahkan para jamaah sekalian, kita sering mendengar bahwa takwa itu adalah wasiat, ya. Wasiat. Bahkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khawfu 'alaihim wattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Dari surah An-Nisa ayat 9. Jadi para jamaah sekalian, jangan sampai kita itu meninggalkan generasi anak cucu kita, khususnya kayak di Muhammadiyah ya. Kalau Muhammadiyah meninggalkan pemuda PM gitu ya, dalam kondisi apa? Lemah. Generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu apa? Generasi yang lemah ternyata yang pertama adalah ketakwaan lemah. Takwa sering kita dengan artinya adalah melaksanakan seluruh gitu ya, seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Nah, ini kalau generasinya jarang-jarang pada melaksanakan perintah Allah, generasi anak mudanya hari ini sering melanggar perintah Allah, ini mereka ini lemah. Nah, ini jangan sampai. Kemudian yang kedua kepada orang saja dan meninggalkan perkataan-perkataan yang orang saja, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membenarkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja nih para jamaah sekalian, kita lihat putra-putri kita bagaimana lisan-lisannya. Bahkan para jamaah sekalian, kalau kita pengen meninggalkan generasi yang terbaik, kan artinya kita dulu. Kalau kita bertakwa, itu akan menjadi sebab keturunan kita juga menjadi generasi yang bertakwa. Kalau kita hari ini berkata yang baik-baik, insya Allah itu juga menjadi sebab menjadikan generasi kita itu berkata yang baik-baik. Kalau kita digital hari ini, ya anak-anak yang mungkin juga bawa apa ya, main Mobile Legends gitu, kata-katanya itu kalau Masya Allah ya, Alhamdulillah, Subhanallah, Allah Akbar, ini kita bagus. Dan kata-katanya yang kurang, kata-katanya yang kurang panas. Ya makanya jangan sampai kita meninggalkan generasi yang dengan ngaji-ngaji seperti ini. Bahkan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan nikmat yang sangat sempurna kepada kita. Kita nikmat mau apa? Nikmat yang paling sempurna yang ada di dalam diri kita. Sehat. Sehat. Itu paling sempurna itu. Nopo gajah atau 10 juta itu. Sehat. Bukan. Nopo gajah nopo. Sehat. Nikmat yang paling sempurna itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Atmamtu 'alaikum ni'mati itu nikmat yang paling sempurna. Apa itu? Wa raditu lakumul Islam dinan. Nikmat yang paling sempurna adalah
kita hari ini beragama Islam. Nikmat zaman sekarang ini nikmat tersebut. Kita kalau mendapatkan misalnya yang bekerja mendapatkan gaji, kita senang banget. Oh, akhir bulan gaji 10 juta di bulan, ya tapi kan senang gitu ya. Yang jualan dapat untung kira-kira senang banget. Nikmat gitu ya, nikmat. Misalnya yang apalagi nih ya, dapat bonus apa senang dan sebagainya. Nah, ini yang memberikan adalah Sang Pencipta alam semesta, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kepada kita bahwa yang paling sempurna kenikmatan dan harusnya kita merasa paling senang, paling bahagia adalah kita masuk ke dalam agama Islam. Untuk para jamaah sekalian, senang buatan sampai ke agama Islam. Mau malam kabupaten, mau ngomong Islam, mau sholat, mau puasa, mari kita Muhammadiyah, urunan, Biasa. nanti komplain. Padahal ini para jamaah sekalian, sholat bagian dari Islam, betul? Bagian dari Islam nih? Oh, Islam. Dan sholat sih, betul? Betul senang berarti? Bukan melawas bahwa itu adalah nikmat yang paling sempurna. Harusnya senang sekali sholat cuma 4 rakaat. Maksudnya nggak 5 rakaat, sholat sunat. Gitu ya. Puasa termasuk bagian dari Islam, betul? Puasa malah nomor gue menyiksa. Padahal puasa adalah bagian dari Islam. Harusnya senang yang Islam itu puasa. Haji, Ustaz Sugeng haji, bimbing haji. Senang karena haji itu bagian dari Islam. Ini sini lah sampai haji. Untuk sampul, dari PI banget. Terus pengen, walaupun dalam kondisi hari ini mungkin kita, mungkin mau kurang, tapi kita harus yakin. Walaupun suatu saat sampai wafat, karena apa para sahabat sekalian, itu adalah kesempurnaan Islam. Karena hadis menyebutkan kalau kita tidak niat sedikit pun, tidak ada niat untuk berangkat haji, maka Allah akan mematikan, akan mencabut nyawa dalam keadaan seperti kaum Yahudi dan seperti kaum ya. Nanti gimana caranya itu dengan Ustaz gimana nih biar stop berangkat haji? Konsultasi. Mungkin ada amalan-amalan apa gitu ya yang dia terpanggil ke sana gitu, tidak lewat tunggu 30 tahun atau apa ya. Kalau melakukan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman sekalian, kita ini sekarang sedang berada di dalam kenikmatan yang luar biasa. Jangan rahimani warahmatullah. Sedikit kalau yang di depan ini enggak kenal para jamaah sekalian, terus para jamaah sekalian tidak mengenal kayak seperti apa gitu ya, maka tak kenal maka tak sayang. Taruh ya saya harus ya, sedikit perkenalan nami gua ini Barkah Abdul Rahman. Aku nih dengan Barkah ini aku masih gitu, namanya nggak David, Michael, Ronaldo, Messi, saya dulu sekolah di Banjarnegara tapi dari kampung dan saya itu dari Pagundan, tempatnya desa Kasmanan, Busur, itu bahasa belok-belok los. Kalau sini yang masih dekat dengan kota ini. Kalau saya terisolir mau ke Bandar Besukit, mau ke Dieng juga jauh, mau ke Karangkobar juga jauh, karena perbatasan dengan pinggiran Wonosobo. Saya ke kota dulu saya dipuli, ke rumah desa teman gitu. Dulu sempat agak kecewa, kenapa orang tua langsung nama saya Barkah. Sempat kecewa, ketika kan betul-betul Kakek lu sedesa itu nama Barkah itu ada 3, setiap dusun ada.
Jadi nama yang pasaran, mungkin ketika itu viral. Waktu itu sempat bahkan sempat diboyongi kelompok. Sekarang kalau ada pasal pembelian saya laporkan. Tapi ternyata saya sedikit mulai belajar tentang bahasa Arab itu. Bahkan belum lama itu saya berterima kasih pada orang tua yang telah memberikan nama saya. Ternyata barokah itu diserap dari akar kata bahasa Arab barokah. Barokah ini barokah itu namanya itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Untuk waktu itu bapak saya menamai nama saya barokah itu pengen saya itu mendapatkan berkah. Jadi bukan hanya sekedar nama tapi sifatnya juga semuanya mungkin mendatangkan berkah. Mungkin seperti itu. Ya, ternyata pada zaman sekarang kita saling berbagi. Tidak ada di dalam hidup kita kecuali satu yang harus kita cari, yakni keberkahan. Jamaah sekalian, hartanya banyak melimpah, kalau tidak berkah, ajeng di pondok sedo, boleh berkah, malah merepoti jamaah sekalian, tempat tinggalnya misalnya manggung-manggung, boleh berkah, kok sudah kubur. Ilmunya para jamaah sekalian sudah langit, kamu boten berkah, ilmunya boten manfaat. Umur panjenengan sami nek boten berkah, umur boten manfaat. Begitu juga para jamaah sekalian, semua yang kita miliki harus ada unsur keberkahan. Jadi akhirnya nah, kalau secara bahasa orang Indonesia itu mengartikan berkah seperti ini. Makna barokah. Jadi barokah itu banyaknya tidak memudorotkan. Jadi kalau banyak itu tidak mudorot, tidak menjadi yang mubadir. Tapi sedikitnya mencukupkan itu barokah. Jadi kalau kita teman sekalian punya harta yang tidak terlalu banyak, punya ilmu yang sedang saja, punya umur, punya macam-macam, tapi di situ kok ada keberkahan, maka insya Allah yang ada itu adalah manfaat. Ini di sini. Jadi itu perkenalan namanya. Kalau bagian bersama, monggo para jamaah sekalian, kalau nanti misalnya mau bagian lewat jalur Pakendan bisa pindah dengan pulau. Untuk perkenalan mungkin mungkin. Jamaah sekalian rahimahullah. Kemarin ceritanya Mas Afif, kira-kira temanya apa? Temanya saya ambil tema akhirnya perihnya saat hijrah, nikmatnya setelah jamaah sekalian rahimahullah. Kan saya bikin konten di kontennya dan itu termasuk berkah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mendefinisikan tentang hijrah. Hijrah ini ada dua. Al-hijratu hijratan. Yang pertama, hijratu bisa bil jazati min daril kufri ila daril Islam. Jadi itu hijrah yang pertama pada sekalian. Hijrahnya jasa badan kita dari negeri yang kufur menuju negeri yang Islam. Dari kampung yang kufur menuju kampung yang Islam. Dari desa yang kufur menuju desa yang Islam. Itu hijrah pertama. Kita itu sama Islam itu sama deh. Sistem jamaah berbondong-bondong, impake ngobrol, itu sudah Islam. Makanya tempat hijrah. Kemudian hijrah yang kedua menurut
dari hati kita yang penuh maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi hati kita maksiat terjadi adalah kita syirik terhadap di bawah ada turunannya, ada asap ini dan sebagainya. Barangkali di dalam hati kita masih ada unsur menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, unsur maksiat, ya. Suka asap nanti temannya punya apa, sampai ngambil diprovokasi, ya. Oh, cuma kalau orang-orang berkata berkata gitu, macam-macam. Nah, kemudian misalnya hatinya masih suka dendam, ya, marah-marah, suka gosip, suka gosipin tetangga, ya buruk-buruk, padahal nggak buruk. Kalau dulu biasanya zaman mungkin 10-20 tahun yang lalu, yang namanya gosip-gosip itu dituduhkan ke ibu, sekarang bapak-bapak, apalagi zaman media sosial, posting di mana story itu dipotong banget sebelum rame-rame, ya, oke. Jadi hijrah, ya, itu pengertian hijrah menurut Ibnu. Oh, ini tadi yang pertama adalah hijrah yang dari kufur menuju negeri. Yang kedua adalah hijrahnya hati dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Yang sholatnya masih malas-malas, hijrah, sholatnya lebih semangat. Yang ngajinya masih kurang-kurang, ini ada Ustadz Hafid punya namanya komunitas KMAG, memberantas buta huruf Al-Quran. Punya binaan masuk kurang mau ngajarin Al-Quran itu kan mukjizat terbesar, satu-satunya mukjizat yang dijaga sampai hari kiamat. Kalau baca kitab suci yang ada pahalanya cuma Quran, mau Injil, mau Taurat, Zabur, nggak ada pahalanya. Tapi kalau baca Quran itu ada pahalanya. Bahkan kalau sudah lancar baca Quran itu yang mengambil dengan tajwid yang bagus itu nanti akan bersama dengan malaikat kiromin baror. Tapi kalau yang masih terbata-bata, gitu. Alhamdulillah itu dapat dua pahala. Satu pahala keseluruhan yang kedua. Jadi orang yang mengajarkan Al-Quran itu, orang yang belajar Al-Quran itu adalah satu orang yang paling mulia. Karena kemuliaan Al-Quran. Syaratnya apa? Ikhlas. Ikhlas. Pengen mawas. Dalam modal Quran itu kan modal buat ibadah. Sholat mawas Quran, Al-Fatihah rukun, sholat wajib, kedai, sakit mawas, Al-Fatihah, baru sakit mawas Al-Fatihah, dan ini sampul bener kemudiannya, oke, dikasih balik Ustaz Hafid. Jadi Ustaz Hafid ini misalnya ditangisi di mana-mana, misalnya siapa saja, oh setiap misalnya waktu bulan gitu. Satu bulan ini ada kajian ibu bapak yang kayak ngaji kalau siap kerja. Jadi beliau itu bisa di mana? Dan mungkin satu-satu yang lain, ada mungkin di sini guru TPI gitu ya, yang sudah mengajarkan ibadah. Itu sebenarnya guru masih kita. Karena bisa kita membaca Al-Quran itu kan karena guru TPI, guru musola. Kalau guru yang di YouTube yang sering kita bicarakan gitu, ulama itu, ya itu bagus. Tapi kita jangan pernah melupakan ulama-ulama kita yang ada di kampung yang senantiasa menasihati, senantiasa membimbing rupiah ibadah kita setiap hari. Coba kalau bukan imam masjid, bukan tokoh-tokoh alim ulama, siapa yang bisa melembutkan hati? Kalau kita terlalu mendengarkan
adab kita dalam mentakwimi ulama-ulama kita yang ada di kampung di daerah akan kita jadi kurang lembut terhadap saudara. Jamaah rahimahullah, itu pengertian. Ada satu sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Boleh dengar nih? Boleh. Oke. Sinten iki kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Tapi pernah dengar deh? Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang masuk As-Sabiqun Awwal. Pertama masuk Islam. Ada kisah hijrah beliau luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika dia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam, usia beliau baru 17 tahun, masih muda. Kondisi di Mekah waktu itu penting sekali karena umat Islam baru puluhan, ya. Kemudian masuk Islam, beliau hijrahnya dari kekufuran ini jadi dia karena menyembah berhala yang keluarganya itu. Nah, saya ceritanya itu begini guys. Saat itu anak saya orang tua, bahkan saat sayang kepada orang tua. Akan tetapi hijrahnya ini terhalang ridho daripada ibunya. Suatu ketika ketahuan, saat ternyata saya dengar kamu telah masuk Islam. Ibunya yang masih jahiliyah menyembah berhala, kecewa berat. Apa ibunya? Ibunya lagi. Kemudian yang kedua, ibunya itu ternyata mogok. Saat kalau kamu tidak mau keluar dari Islam, maka ibu tidak mau makan. Bahkan ibunya sempat kalau tidak keluar dari Islam, ibu mau berjemur sampai sakit. Ibunya demi saat agar keluar dari Islam. Kira-kira kalau orang tua anak itu kalau jadi anaknya gimana? Wah, sebenarnya main mama dulu, bukan bisa betul apa? Ada sih ternyata apa kata saat itu mengatakan seandainya ibu itu punya nyawa 100 dan nyawanya keluar satu persatu, maka ketahuilah bahwa ibu saya tidak akan pernah keluar dari agama Islam. Maka terserah ibu mau menjemur diri, mau tidak makan, monggo. Itu saat. Tapi itu untuk menjawab mogoknya ibu. Tapi baktinya terhadap ibu itu saat masih. Ketika ibu mau saat memberikan dimasaki gitu ya, baiknya itu maaf bu, dahar bu, dahar. Minum unjuk teh kopi mau jenggot tawaran gitu ya. Sampai kemudian akhirnya saat ini melapor kepada Rasulullah SAW. Melaporkan kejadian akhirnya turun ayat waktu itu bahwa siapapun yang sudah hijrah ke dalam Islam, kemudian orang tuanya tidak ridho dan mengajak kembali kepada kekufuran, maka jangan diikuti. Jadi kita boleh taat terhadap sekalian kepada orang tua kita dalam semua. Yang penting jangan dalam hal menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ya. Kemudian saat itu hijrah ke Madinah dan saat kemudian menjadi sahabat yang sangat luar biasa dan akhirnya membangun peradaban di Madinah dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat kaya waktu itu. Kemudian ada dua. Yang kedua adalah kisah hijrahnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ngerti? Mau nanti ngerti? Jadi Bapak Ibu kenal banget nih. Imam Syafi'i adalah
salah satu imam mazhab yang paling masyhur. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, ada yang lain. Nah, Imam Syafi'i di Indonesia sangat banyak yang mengikuti. Kisah hijrah dari para jamaah sekalian. Suatu ketika Imam Syafi'i ini belajar di Mekah waktu itu dengan gurunya. Gurunya itu sudah kehabisan ilmu, sudah disampaikan semuanya. Karena sudah disampaikan semuanya, Imam Syafi'i sudah habis. Silahkan kamu berguru sekarang, pergilah ke Madinah dan pergilah ke Baghdad. Kemudian Imam Syafi'i itu belajar sampai ke Madinah, belajar sampai ke Irak, dan ternyata di Baghdad Irak waktu itu Imam Syafi'i menjadi ulama besar. Di situ sering diundang misi di sana sini, bahkan sering dikasih nopo para jamaah sekalian, ketika misi dikasih unta, ya, dikasih dinar dikasih dirham, ya, dikasih emas. Sampai akhirnya Imam Syafi'i itu menurut kita mungkin sukses gitu ya. Nah, setelah banyak ini yang didapat dari umat waktu itu, Imam Syafi'i kemudian pulang ke Mekah, pengen menemui ibunya. Lihatnya Imam Syafi'i itu, ibunya loh, anakmu ini sudah sukses gitu ya. Pulang bawa onta, pulang bawa apa itu namanya, kayak kotak itu yang dari itu yang isinya emas didak dan sebagainya. Kemudian muridnya Imam Syafi'i menyampaikan kepada ibu, itu Imam Syafi'i mau pulang membawa banyak bawaan, ada unta, ada dinar, ada dirham, bahkan ada barang-barang yang lain. Apa kata ibunya? Kita jawab ibunya, apa nih? Anaknya habis dari perantauan, pulang misalnya kalau orang Indonesia mau bawa mobil Pajero lah, ya, uangnya banyak ini gitu ya. Terus yang tadinya misalnya belum punya apa-apa, jadi pejabat menteri kita nih, ibu senang banget beda kota yang antus seperti itu. Senang. Kebiasaannya bang tua ya senang ya. Enggak. Ibunya Imam Syafi'i ini kemudian menjawab, karena niatnya ibunya adalah memberikan ridho kepada Imam Syafi'i untuk merantau untuk belajar, maka ketika mendengar dari murid Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i pulang membawa barang seperti itu, Imam Syafi'i kemudian ditolak oleh ibunya mau pulang. Begini. Kalau Imam Syafi'i pulang membawa harta dunia, jangan pulang, jangan pernah temui ibu. Kembalilah kepada. Karena ibu itu ibaratnya sekolahkan gitu. Kemudian meridhoi hanya untuk belajar, untuk ilmu. Akhirnya Imam Syafi'i sedih bukan berarti ditolak, sadar. Ya ternyata ibuku itu ketawaannya luar biasa. Jadi tidak perlu pulang itu ditunjukkan saya sudah sukses dalam urusan dunia. Ibunya tuh pengen anaknya itu jadi orang alim. Kemudian Imam Syafi'i kembali ke Baghdad, dan di situ semua yang didapat itu dari umat ya, semuanya dikembalikan. Hanya tersisa kemudian kitab-kitab yang beliau pelajari. Hanya tersisa kitab-kitab yang beliau tulis. Para jamaah sekalian. Maka para jamaah sekalian, Imam Syafi'i yang sudah 1100 tahun yang lalu ini sampai hari ini karyanya masih kita baca, ilmunya masih kita amal, karena apa? Keridhaan. Jadi tadi kalau saat bin Abi Waqqas itu hijrahnya tertolak, ya, terhalang oleh ridho ibunya. Kalau Imam Syafi'i itu terhalang karena sebab harta. Kira-kira hari ini ada tidak orang tua yang seperti itu?
Enggak ada. anak yang seperti itu? Kira-kira Enggak ada. nggak ada. Kira-kira kalau ada, mudah-mudahan masih yang paling nggak apa-apa, aku sudah merantau gitu ya, jauh-jauh pulang sukses itu kan bagian dari usaha gitu ya. Tapi kalau belajar disekolahkan misalnya di pondok anak bulan gitu ya. Mungkin di sini nanti ada yang kuliah kan timur gitu ya, pulang-pulang jadi ulama. Gak perlu pulang-pulang ibu gak perlu duit. Kadang kita ada gitu ya, gak perlu duit lah atau apa, yang penting kamu bahagia ya, hidupmu mapan, tenang, jadi orang apa? Karena apa? Yang jadi harapan orang tua adalah doa anak ya. Doa anak soleh gimana caranya? Ya anaknya menjadi alim, rajin sholat, rajin ngaji. Tomat naos nih, naosan PJM. Ada lagi kisah hijrahnya sahabat yang luar biasa. Namanya mirip dengan saya. Kalau saya Abdurrahman kali Abdurrahman bin Auf. Mana tadi orang lagi? Dan Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat yang paling apa? Oke. Paling kaya. Bukan orang pas. Paling kaya. Oh iya, bukan orang di Jawa bukan orang pas. Paling kaya. Itu sampai sekarang ada hotel ya. Ada hotel di Arab Saudi ya, sudah ada hotel punya jadi dibakarkan saking kaya. Bahkan nilai kekayaannya kalau dihitung-hitung sekarang itu ribuan triliun. Hitung nominal sekarang nih. Jadi kisahnya itu seperti apa? Abdurrahman bin Auf dulu adalah penyembah berhala. Kemudian hijrah masuk ke dalam agama Islam. Waktu itu di Mekah itu beliau adalah saudagar kaya, saudagar ulung. Kemudian dapat istrinya tidak mau masuk Islam. Akhirnya otomatis cerai. Ya. Kemudian orang tua juga tidak mau masuk Islam karena menarik semua hartanya. Ya. Hartanya semuanya ditarik. Boleh akhirnya hijrahnya Abdurrahman bin Auf cuma membawa baju satu sama celana. Hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu kisah hijrah yang paling fenomenal dari Abdurrahman. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah kan tidak mudah. Dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah, dari umur beliau 40 tahun sampai 53 tahun tidak mudah. Cuma ratusan orang saja, ya cuma 100 sekian orang, 100 sekian sahabat yang mau menerima dakwah beliau. Dari 13 tahun, cobi mawon para sama sekalian dan pondok sedoso tahun sing ngantri ngomong 100 sedoso tahun. Wah, tokoh nih. Nabi tidak menutup Islam, tidak tetap menjadi nabi. Nah, bahkan ketika pengikutnya cuma sedikit, beliau seringkali mendapatkan perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy. Bahkan sempat diblokade di Taif ketika hijrah pertama. Jadi Nabi itu pernah hijrah 2 kali ya. Hijrah dari Mekah kemudian ke Taif. Tapi di Taif itu pernah diblokade kayak Gaza sekarang macam-macam. Kalau kita memperhatikan Gaza itu kan benar-benar diblokade dari bahasa mereka. Jadi nggak boleh keluar, yang keluar juga nggak boleh masuk. Sudah di dalam disiksa, dibom. Nabi juga di Taif begitu. Sudah di situ nggak boleh keluar selama sebulan, nggak dikasih makan, bahkan dilempari batu, bahkan pernah dilempari kotoran. Nabi perjuangan batu. Bahkan mereka selalu menawarkan, Muhammad,
Ini orang-orang tahu seperti ini gimana kalau saya angkat gunung bisa dipakai mereka. Apa kata Nabi misalnya? Mungkin mereka hari ini tidak mendapatkan dan siapa tahu anak cucu mereka nanti masuk dan setelah itu muncul diploma. Hijrahnya Nabi berbiasa. Kemudian setelah itu Nabi kan mendapatkan peristiwa Amrul Husni. Ya, kehilangan pamannya, kehilangan istri yang sangat dicintai, kemudian beberapa tahun kemudian juga semakin keras penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat. Akhirnya Nabi mendapat wahyu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Madinah namanya Yathrib. Yathrib itu kalau diartikan dalam bahasa Arab yang kota dosa, ya kota maksiat, kotanya pencoleng bahasanya ya. Kemudian Nabi rubah menjadi Madinah, kota Madinatul Munawwarah, Madinah yang penuh bercahaya. Kisahnya Nabi berhijrah itu membawa satu sahabat dan satu belajar. Jadi kita kembali ke Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua kenikmatan dunianya, dari keluarganya, dari harta bendanya, dari karirnya, hanya untuk mendapatkan ridho, hanya untuk mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Jadi para jamaah sekalian, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang diusir dari Mekah, Nabi dan para sahabat, semua itu dalam keadaan fakir, tidak membawa apa-apa. Bahkan harta benda mereka ini dirampas, diminta secara paksa. Akhirnya pembicaraan berjalan seadanya. Tapi karena ini mereka ini mencari keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah yang termasuk orang-orang yang menolong agama Allah. Bahkan Allah memberikan legitimasi stempel kepada mereka-mereka yang berhijrah ini dengan orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar. Ini para jamaah, termasuk Abdurrahman bin Auf, hijrah dan tadinya kaya raya luar biasa menjadi tidak punya apa-apa. Kemudian kisahnya juga suatu ketika Nabi Muhammad ketika hijrah sampai ke Madinah, beliau pertama kali yang dibangun adalah bukan rumah beliau, bukan pula kantor presiden, dia kan jadi presiden, tapi yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Beliau membangun masjid dari tanah yang beliau beli sendiri dari orang Yahudi waktu ini. Dibeli tanahnya, kemudian setelah dibeli beliau wakafkan kepada Islam. Jadi wakaf pertama itu adalah dari Rasulullah SAW. Ini secara wakaf. Jika ada para jamaah sekalian yang mau wakaf, itu yang untuk dakwah, untuk masjid dan sebagainya, ini sudah diawali. Jadi kalau wakaf itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Karena itu menjadi jariah. Kemudian setelah beliau membangun masjid, kemudian baru beliau membangun rumah istri beliau. Dulu yang beliau bawa ada dua istri. Yang pertama dari Saudi, yang kedua siapa? Aisyah. Kemudian pada tahun itu juga Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Nah, orang-orang yang di Madinah itu yang menerima orang-orang yang hijrah itu disebut kaum Ansor, sang penolong.
Loh kok sudah ada orang seperti itu? Ternyata 4 tahun bahkan 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah sudah ada sahabat Nabi yang berdakwah di situ. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Terkenal dong, sahabat yang sangat ganteng. Kalau sejarah sekian Nabi udah mencium baunya. Oh sudah, karena di perang Uhud itu Mus'ab bin Umair itu salah seorang dengan ceritanya Mus'ab bin Umair sampai ditebas ketika pegang bendera, tangannya ditebas buka kaki, tangan kirinya ditebas, pegang di sela-sela kaki, kakinya ditebas untuk bisa perang Uhud ketika Rasulullah umat Islam itu semangat bersatu. Jadi sudah ada umat Islam yang memeluk Islam di Madinah. Kemudian Nabi Muhammad mempersaudarakan, ya, akho bainal muhajirin wal ansor. Nah, kisah yang paling masyhur, yang paling viral kali ini adalah kisah Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan. Ada seorang sahabat Ansor, namanya Robi Al-Ansori. Beliau ini ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, apa kata beliau? Robi ini adalah salah satu sahabat Ansor yang sangat kaya. Di Madinah kala itu punya ladang kurma yang luas, punya ternak yang banyak. Wahai Abdurrahman, wahai saudara, ya Ati, gimana nih? Kamu dulu kan kayak terdengar kaya, terkenal kaya. Gimana dia sekarang? Saya kan punya ladang luas. Kalau separuh saya kasih kamu mau gak? Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Kira-kira kalau pada zaman sekarang ditawari tanah 1 hektar, kira-kira mau dikasih cuma-cuma apa nih buat ini lagi? Apa nih bangun? Terima kasih. Ngerti ya sih kalau hektar. Bukan kalau kita ya. Apa Abdurrahman bin Auf? Nah, kemudian bertahun lagi banyak sekali terakhir. Nah, kamu dulu kan ketika di Mekah meninggalkan keluarga. Robi ini punya 2 istri, punya 2 istri. Abdurrahman, kalau kamu mau, ini salah satu istri. Suka yang mana? Satu saya selesaikan, nanti bisa 2. Bisa kamu nikah. Sampai kan saking persaudaraan yang sangat kuat antara muhajirin dan Ansor, sampai ditawarkan, bahkan istri juga sampai mau dikasih. Tapi apa jawab Abdurrahman bin Auf? Yo Pak. Jawabannya ternyata, ternyata jawaban dari Abdurrahman. Nah, Apa jawabannya Abdurrahman bin Auf? Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepadaku rasa saja. Ayo, jadi ditawari tadi tanah nggak mau, ditawari istri juga nggak mau, ditawari tenaga korban, ditawari istri juga tidak mau. Pertanyaannya apa? Ditawari, cuma minta ditunjukkan di mana pasar. Kemudian oleh Nabi itu di mana pasar. yang bisnis. Kemudian mulailah ini Abdurrahman bin Auf, mulai karena dulu itu dia lihai berdagang, ahli marketing, gitu ya, ahli marketing, kemudian salesman hebat, bahkan pernah menjadi saudagar dulu di Mekah. Karena udah punya apa? Langsung dia punya mental. Kalau saya namanya biasanya entrepreneur gitu. Tapi dia entrepreneur. Nah, entrepreneurship. Kemudian cuma dibahas apa yang pertama beliau jual? Yang beliau jual adalah tali kekang unta. Jadi sales dengan siapa yang jual tali saya jualin. Jadi salah satu paling jago. Lama-kelamaan lu jualan minyak
kemudian ada gandum, ada samin dan lain sebagainya. Sampainya beliau dipercaya oleh banyak saudara teman Yahudi untuk menjualkan barangnya. Sampai akhirnya beliau mempunyai modal banyak dan bisa membuka usaha sendiri. Bahkan beliau menjadi orang yang paling kaya di daratan Madinah kala itu. Hijrah dari perginya saat hijrah menuju nikmatnya saat setelah. Karena apa? Karena keriduan dan keutamaan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di akhir hidupnya sebelum beliau wafat, Abdurrahman bin Auf dikaruniai 30 putra putri dari 12 istri. Tapi bukan sekali, bukan sekali. Apa meninggal? Saingan Rasulullah ya, bisa dibilang. Saingan Rasulullah. Itu maka bahkan para sahabat itu pernah heran dengan Abdurrahman ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, nanti kamu akan masuk surga tapi dalam keadaan neraka. Kemudian apa respon Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf kemudian nangis sejadi-jadinya. Tengok kan boleh masuk juga dalam kondisi neraka. Bukan butuh lama itu sampai kenapa? Karena saking banyaknya harta yang dimiliki. Nah ketika itu malah dibully sama sahabat yang lain. Lo kok malah nangis walaupun neraka kan tapi kamu masuk surga. Ini kan mending kan masuk surga ya. Surga walaupun tengah Kita di bawah neraka kan. Tapi kalau kita surga yang paling tinggi. Jadi surga bersama para nabi, surga dan rasul. Ya. Jadi itu sangat sampai masuk surga dalam kondisi merangkak. Bahkan Abraham sebelum wafat di mana zaman sekalian sempat mewakafkan seluruh hartanya. Habis karena dia tidak terbebani. Memang karena dasarnya orang kaya, ya, hartanya dilimpahkan, diwakafkan buat jalan perang. Tiba-tiba beliau kaya lagi sampai kita. Memang di dalam hidup kita pada zaman sekalian, kita ini tidak berusaha ribet-ribet ya, capek-capek gitu, terhadap urusan-urusan yang sudah Allah jamin di dalam diri kita. Rizki, boleh kalau jatahnya segitu, jodoh sudah berapa bilang 12 sebenarnya gitu. Kemudian bisa aja kalau sudah sampai misalnya umurnya 80 tahun itu hal-hal yang tidak perlu kita sibukkan. Yang perlu kita sibukkan adalah hal yang harus kita usahakan. Nopo para jamaah sekalian mencari ilmu, upgrade diri kalau bahasa anak mudanya, ya, grow up apa sih? Ya. Pokoknya belajar, kemudian menjadi orang yang bermanfaat. Kalau menjadi pejabat, ahli pejabat yang membuat kebijakan yang manfaat. Kalau di kampung itu jadi lurah itu kira-kira membuat dakwah ngaji. Belum TPI bisa ngaji gitu ya. Setiap ada yang ngaji baca satu huruf, yang baca dapat, guru ngajinya dapat, yang bangun juga dapat. Bahkan yang tanda tangan itu untuk fakultas karena kebijakannya bermanfaat, tanda tangannya bagus. Jadi setia. Makanya pada zaman sekarang itu konsep berhijrah. Hijrah itu di dalam Islam itu begitu.
Bahkan Imam Syafi'i itu pernah memberikan nasihat tentang hijrah. Kita tuh disuruh hijrah untuk merasakan apa namanya efek daripada hijrah. Itu bagian dari sunnah. Nanti juga begitu. Barangkali di sini ada orang perantauan yang hidup nyaman di desa Abdullah, ya mungkin di kampungnya dulu kurang nikmat, karena memang saatnya berhijrah. Ya, di sini memang mendapati kenikmatan yang ada. Di sini saya bisa bercoba. Di waktu bulan ini saya bisa lebih bermanfaat, bisa membangun peradaban baru. Ini adalah konsep yang berbeda. Bahkan Imam Syafi'i itu menyampaikan, kalaulah air itu tetap menggenang, tiada mengalir, maka air itu akan menjadi keruh, tidak ada manfaatnya. Air bagaimana caranya adalah berhijrah. Berhijrah kamu akan mendapatkan ilmu baru, teman baru, lingkungan baru, bahkan akan mendapatkan hati yang baru. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dari konsep berhijrah ini para jamaah sekalian, memang hijrah itu tidak berat. Mungkin kita kurang diterima di kampung halaman, tapi percayalah, mungkin itu adalah sudah garis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh kita berhijrah agar kita lebih banyak belajar. Sebetulnya Nabi Muhammad bahwa 13 tahun di Mekah, padahal Nabi gitu ya, lebih banyak. Pertama cuma 10, kemudian sampai hijrah yang kedua ke Habasyah, kita kan dekat Ethiopia itu, cuman sekitar 83, 83. Dan juga 14 atau 11 perempuan, itu riwayat berbeda. Jadi sekitar cuma 100 saja. Baru kemudian di Madinah mendapatkan umat yang banyak. Setelah itu baru mulai ada perang Badar, perang Uhud, berjalan mulai kuat umat Islam tahun ke-7 dan ke-8, ya, tahun ke-7 dan ke-8 ketika beliau sudah hijrah. Itu beliau kemudian ada namanya peristiwa Fathu Makkah, jadi pembukaan Mekah, pembebasan Mekah dari kaum Muslim. Di para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bahasa juga diartikan ganti saja. Iya. Bentar. Saya boleh sabotase. Dengan kalau di anggota dewan itu ada seperti usul. Ya, ini sedikit lagi. Jadi konsep berhijrah ini sangat penting di dalam hidup kita. Untuk pertama adalah tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, mencari keridhaan Allah, karena itu bagian dari agama. Jadi kalau kita Sejam kayak potos. terus kuat seperti Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah, kemudian di Fathu